Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada teladan kedua kita dan uswah kita, contoh kita dalam kehidupan keseharian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat sampai kepada umatnya hingga di akhir zaman. Hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, hendaklah kita untuk mempersiapkan diri kita lebih baik lagi di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah tadi yang disampaikan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap pribadi mempersiapkan apa-apa yang akan dia bawa untuk hari esok. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, hendaklah kita mengukur diri kita, memuhasabah diri kita, menilai diri kita, apakah kita sudah sesuai menjadi seorang pribadi muslim yang baik, yang sudah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ada beberapa indikator yang bisa kita kemudian jadikan tolok ukur untuk penilaian diri kita pribadi. Dan ini bukan indikator yang kemudian disepakati oleh para ulama, tetapi ini adalah indikator hanya sekedar untuk mengukur sejauh mana kualitas diri kita sebagai seorang muslim. Kaifa yatakallamu minal Islam, sejauh mana kita berinteraksi dengan Islam. Ada beberapa hal indikator yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama, indikator seorang muslim yang baik adalah dia memiliki karakter salimul akidah, akidah yang bersih, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Karena ini adalah pangkal dari semua ibadah. Salat adalah ibadah badan, dan ibadah hati adalah dengan keikhlasan dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah ibadah fisik yang terlihat, tetapi yang penting di dalamnya adalah ibadah hatinya. Untuk apa kita salat? Tentunya adalah sebagai hamba, niat berikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ibadah badan. Tetapi untuk apa kita puasa dan atas dasar apa kita puasa? Tentunya yang harus kita ingat bahwasanya puasa dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah hati. Maka salimul akidah akan menentukan kualitas kita sebagai seorang hamba ketika kita melaksanakan ritual peribadatan kepada Allah ataupun bermuamalah dengan sesama muslim, baik dengan muslim ataupun dengan non-muslim. Salimul akidah menjadi landasan. Yang kedua, menjadi seorang muslim yang baik adalah dia memiliki aktivitas ibadah yang sahih. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan, terutama ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ibadahnya sahih. Misalnya sholat tidak mengada-ngada, tetapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga diajarkan oleh guru-guru kita yang berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya sahih. Pertama, seorang muslim itu harus memiliki akidah yang bersih, salimul akidah. Yang kedua, ibadah yang sahih, sahihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq. Apa itu matinul khuluq? Matinul khuluq adalah kesempurnaan akhlak. Akhlak kita, perilaku kita, karakter kita menunjukkan seorang pribadi muslim yang baik. Karena kita sebagai seorang muslim adalah sebagai showcase-nya agama Islam. Orang tidak akan pernah memandang agama Islam itu seperti apa,
tetapi orang akan memandang pribadi seorang muslim itu seperti apa yang nampak dalam diri kita. Maka jaga akhlak kita, tunjukkan bahwasanya akhlak kita adalah akhlak seorang muslim yang baik. Yang keempat, karakter seorang muslim adalah musafaful fikr, keluasan pemahaman, keluasan wawasan keislaman. Kenapa? Ini dibutuhkan. Karena dengan keluasan berpikir, keluasan wawasan, banyaknya ilmu yang kita punya, ini akan membimbing kita, mendidik kita, dan mentarbiyah diri kita untuk senantiasa mempunyai sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang memang ditoleransikan. Tetapi kita mampu bersikap tegas pada hal-hal yang memang tidak sepatutnya ditoleransikan. Misalnya adalah bab akidah. Bab akidah itu adalah bab yang tidak bisa ditoleransikan. Bab akidah adalah suatu yang prinsip, yang tidak ada toleransi perbedaan di dalamnya. Tetapi kalau dalam bab muamalah, dalam bab pelaksanaan, mungkin ada sebuah perbedaan. Disitulah keluasan ilmu kita dibutuhkan untuk senantiasa menjaga toleransi dan kebersamaan. Yang kelima, seorang muslim juga jangan melupakan pendidikan terhadap badan, tarbiyah kepada badan, yaitu qawiyul jismi, kekuatan fisik. Karena Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang muslim yang kuat dibanding dengan seorang muslim yang lemah. Karena seorang muslim yang kuat, dia mampu beramal jauh lebih banyak jika kemudian dibandingkan dengan seorang muslim yang lemah. Ibadahnya akan jauh lebih banyak dan jauh lebih berkualitas. Dia mampu memberikan kontribusi terbesar di dalam hidupnya ketika dia beraktivitas menjadi seorang muslim yang kuat. Maka jadikanlah pribadi-pribadi kita adalah sebagai pribadi muslim yang kuat. Jangan pernah melupakan tarbiyah pada badan kita. Berolahragalah, binalah fisik kita. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk menjaga kualitas diri kita menjadi jauh lebih baik. Paling tidak ada 10 indikator seorang muslim yang bisa saya sampaikan, dan pada pertemuan yang hari ini saya bisa sampaikan baru 5. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya sampaikan 5 lagi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.